Hai, welcome to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Siapa yang suka London System? Gue akan bahas game London System ketika gue bermain di platform catur online chess.com lawan Grandmaster dari Filipina, Rogelio Barcenila. Ini lawannya nggak sepele ya, lawannya Grandmaster Filipina yang udah sering beberapa kali juara Filipina. Nah, sebelum ada Wesley So, dia dulu nih yang kuat nih. Tapi kan Wesley So habis itu pindah ke Amerika Serikat. Nah, teman-teman, ini gue mau nunjukin London System yang brutal nih guys. Langsung aja kita bahas gamenya ya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini. D4, kemudian kuda ke petak F6, Bishop F4, London System ya kan. Ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa London System itu enak banget buat dimainin. Teori ini tuh sudah ada sejak 1922. Jadi dulu tahun 1922 ada namanya turnamen London Chess Tournament. Nah, pemain yang pertama kali mainin teori ini ada namanya Jason Mason, kemudian ada Joseph Henry Blackburn yang terkenal pertama kali mainin teori ini. Teori ini solid, sistematis, tapi juga bisa brutal di waktu yang tepat. Nah, inilah salah satunya. Dan enaknya London System, lu bisa ngerespon hitam yang merespon apapun itu. Contohnya nih, kadang kan hitam main pakai D5, ada juga D6, ada E6. Kali ini lawannya G6. Gaya Gajah Fianchetto. Gue mainin langkah E3, dia mainin langkah D5 untuk menguasai petak center. Gue kuda ke petak D2, dia bisa ke petak G7, dan gue langsung menyerang dengan H4. Kemudian hitam langsung rokade dan gue langsung bongkar jalur H dengan ngegas lagi lewat pion H5. Grandmaster ini kayaknya nggak takut dia makan pakai kuda. Padahal ini bukan langkah yang tepat. Kenapa teman-teman? Harusnya langkah yang lebih tepat mainin benteng geser ke petak E8 aja. Kalau lu jadi gua, apa langkah yang bakal lu jalanin teman-teman? Apakah kalian berani untuk makan kudanya? Luar biasa kalau kalian sama dengan saya. Brilliant move, langsung benteng makan kuda. Deruk. Pion makan benteng, queen makan pion, ada serangan ke petak H7. Ini secara teori baku, secara nilai mungkin rugi, tapi secara posisi ngeri banget. Hitam kuda D7, dia kasih pion di sini untuk kuda ke petak F6. Gue mainin langkah bishop D3, ancam checkmate, nggak mau makan ya. Dia mainin langkah kuda F6. Harusnya di sini lebih bagus F5, teman-teman. Kuda ke petak F6, langkah meragukan ya. Putih queen H2, ancam pion C7. Ada yang lebih bagus nggak? Memang lebih bagus di sini ya, queen ke petak H2, ancam pion C7. Hitam C5, ya harusnya di sini makan langsung aja, tapi gue pilih langkah C3 supaya jaga struktur pion yang solid. Dia mainin langkah makan, gue makan lagi pakai pion E. Kenapa gue makan pakai pion E? Kalau gue makan pakai pion C, nanti kebuka nih ancamannya. Jadi kalau gue makan begini, dia nanti keluarin ini, jalur C terbuka juga. Nah, jadi gue makan pakai pion E supaya raja gue bisa aman juga ke sini. Hitam mainin langkah queen B6, ancam pion. Gue jawab dengan rokade panjang. Kemudian hitam benteng ke petak E8, harusnya gajah G4. Gue mainin langkah kuda G ke petak F3. Hitam mainin langkah kuda E4. Coba simplifikasi. Oke, gue terima. Dia makan lagi, gue makan lagi pakai bishop. Ancam H7. Dia jalan H6. Gue lanjutin tekanan dengan benteng H1. Langkah ke-17 nih. Dia main queen ke petak A5. Nah, Grandmaster Rogelio Barce inilah ngasih gue pilihan. Gue ancam pion lu di petak A2, lu mau jaga atau lu mau berani makan pion H6. Kalau kalian jadi saya, berani nggak untuk makan pion H6 teman-teman? Ya, tinggal 50 detik nih, ngitung dengan cepat. Berani dong, gajah makan pion H6. Ternyata hitam gak berani makan pion A2. Kalau makan pion A2, kita jawab 5 langkah skakmat. Gajah H7, kalau misalkan dimakan, makan, raja makan, menteri ke petak H7, raja naik, benteng ke petak H6. Kalau nggak mau makan, contoh gajah petak H7, raja geser, makin cepat lagi. Makan, cek, raja mundur, tinggal begini, menang, checkmate. Jadi serba salah dong. Ya, jadi nggak mungkin
makan. Hitam jawab dengan langkah gajah F6. Gimana nih cara manfaatin jalur H yang terbuka ini, teman-teman? Harusnya di sini ada 7 langkah skakmat ya. Cuma karena gue cepet-cepet, gue fokusnya ke jalur H aja, akhirnya gue pilih langkah gajah ke petak G5. Salah sebenarnya kalau dimakan bunyi skak dulu, tapi memang tetap putih unggul ya. Raja geser, gajah ke petak F6, bisa kuda E5 begini. Nah, karena takut nih, dan waktunya tinggal sedikit, hitam lebih pilih raja F8. Akhirnya gue balik lagi gajah H6. Kemudian dia balik lagi. Nah, kali ini gue tarik mundur gajah D2. Hitam harusnya di sini jalan apa, teman-teman? Yap, gajah F5 harusnya ya. Dia makan pion A2, gue menteri ke petak H7, raja F8, skak gajah H6, gajah menutup, dan boom, skakmat. 24 langkah. Yang menarik dari game ini, lo bisa gunain serangan langsung H4 H5 untuk menyerang lawan dengan menggunakan London System. Jadi London System tuh bisa brutal nggak sih? Membosankan nggak sih? Nggak. Kalau lo tahu London System secara detail dan maksimal kayak gue. Jangan tahu cuman kulitnya doang, cuman gajah F4 doang. Nah, kadang-kadang bisa seperti ini juga. Bahkan ada langkah brilian ya. Nah, koreksinya tadi mungkin lebih cepat di sini. Jangan gajah ke petak G5 ya, tapi pada posisi di sini harusnya menteri ke petak G3. Apabila raja geser ke petak H8, maka gajah G7, raja geser, checkmate. Gajah nggak bisa dimakan ya, karena double check. Nah, koreksi buat hitamnya harusnya jadi kalau lu megang buah hitam, yang terbaik apa? Pada saat H5, yang terbaik adalah benteng E8. Nah, kemudian game dilanjutkan dengan C3 dan C5. Gimana permainan gue, teman-teman? Kalau lu pengen jago bermain London System kayak gini juga, lu bisa gabung ke RL Chess Academy, atau lu bisa ngambil kelas privat di kelas gue, dan gue akan share ilmu London System yang seperti ini, yang jarang diketahui. Atau kalau lu mau gratisan, lu tinggal nonton ketika gue live streaming, dan lu bisa ngeliat dan niru. London System ini cocok untuk semua level ya, teman-teman. Apalagi kalau level rendah, dari elo rating 0 sampai 2000 ya, cocok banget untuk digunakan buat pemain putih yang pengen dapetin elo rating improve dengan cepat. Tapi catatannya, ya modalnya nggak cuma teori London System doang, tapi modal-modal fundamental seperti kalkulasi itu juga harus jago. Gimana komentar lu? Kita ketemu di video berikutnya. Coba request video apa lagi yang bisa gue bikin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.